Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbati kullati lati adrikni. Hadirin, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Ada pertanyaan daripada saudara kita, Kang Mas, apa sebenarnya maksud sebenar-benarnya kenal Allah? Apa sebenar-benarnya maksudnya, tujuannya ketika kita sudah mengenal Allah? Apa gunanya? Apa tujuannya? Menyaksikan Allah itu apa tujuannya? Untuk apa? Kalau sudah menyaksikan Allah bagaimana? Apakah bisa kaya? Apakah bisa punya semaunya? Apakah dia bisa sukses? Apapun yang dia inginkan, terketik dan sebagainya. Nah, jadi kita jawab ya. Tujuan sebenar-benarnya ma'rifat, tujuan sebenar-benarnya menyaksikan Allah itu puncaknya adalah untuk penyerahan diri secara total. Iya. Maka puncak daripada ma'rifat itu adalah penyerahan diri secara totalitas. Totalitas, berserah diri secara total dan mencapai pencerahan puncak. Itu tujuan utama. Yang kedua, karena tiap-tiap manusia atau jiwa-jiwa yang diadakan itu menanggung rahasia Allah, menanggung rahasianya Allah. Dia ingin menagih sumpah perjanjian atau perjanjian kita sewaktu jiwa itu diambil perjanjiannya di alam rohim, di alam alastu, di alam ruh, alam rohim. Di situ kita bersumpah, jiwa-jiwa nafs itu bersumpah. Ketika lahir di dunia, dia wajib untuk menyerahkan dirinya, penyerahan diri secara totalitas. Karena apa? Ketika di alam alastu, ketika di alam rohim, jiwa itu sangatlah bergantung kepada nurani, sehingga jiwanya itu tenang, jiwanya masih suci, belum jiwanya belum kotor seperti kita sekarang. Jiwanya itu masih jiwa yang suci, karena dia menempel, dia terhubung kepada ruh suci. Nah, jiwa yang suci itu jiwa yang fitrah, yang masih belum terjangkit masalah keduniaan. Itu jiwa-jiwa yang suci, seperti jiwa-jiwa anak bayi itu jiwa-jiwa fitrah semua itu. Anak bayi yang belum bisa bicara itu fitrah semuanya itu. Maka jiwa-jiwa yang suci tadi itu, jiwa-jiwa yang fitrah tadi itu selalu nempel, selalu terhubung dengan Ruhul Kudus, nurani, selalu terhubung dengan rahasia Allah itu. Nah, tujuan menyaksikan Allah di dunia, tujuan ma'rifat di dunia, hakikat puncaknya nanti adalah penyerahan total, penyerahan jiwa total, totalitas. Di mana diserahkan jiwa itu? Jiwa itu diserahkan kepada nurani, diserahkan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah itulah yang dimaksud rahasia Allah di dunia. Insan kamil itu Rasulullah itu, hakikat nyawa. Jadi nyawa itu Rasulullah, itu rahasia Allah di bumi. Jiwa-jiwa manusia itu yang diadakan, mereka menanggung rahasia Allah. Insan itu rahasia Allah.
Allah itu rahasia insan. Allah itu rahasia bagi insan. Rasulullah itu rahasia juga bagi Allah. Dan bahkan Rasulullah itu tubuhnya Allah Ta'ala di dunia. Nah, ini kalau orang tidak paham ini berbahaya memang. Harus terbuka. Harus ahlul kasfi yang mampu memahaminya. Rasulullah, Nur Muhammad Rasulullah itu adalah tubuhnya Allah Ta'ala di dunia. Sedangkan Allah Ta'ala yang Maha Suci itu tubuhnya Muhammad Rasulullah di akhirat. Nah, bagaimana itu? Pusing saya mas ini. Kenapa begini ini? Terputar kepalaku beleng-beleng sudah. Ya sudah beleng-beleng sudah. Tidak beleng-beleng sebenarnya kalau mau buka hatinya, buka anunya. Dibuka itu selebar-lebar. Jangan seperti daun kelor. Tidak bisa masuk itu, terpental. Jadi Rasulullah, Nur Muhammad Rasulullah, tubuhnya Allah Ta'ala ketika di dunia. Wasilah itu, Nur Muhammad Rasulullah adalah tubuhnya Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala punya tubuh. Maksudnya bagaimana mas? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, punya hijab. Kita langsung singkat saja. Hijabnya itulah Rasulullah yang menghijab satir. Jadi sebelum kepada Allah harus melalui Rasulullah. Nah, Rasulullah itu, Nur Muhammad Rasulullah adalah tubuhnya Allah Ta'ala di akhirat. Nyawa kita tarik ke diri biar tidak terlalu pusing. Nyawa kita, tahu nyawa kan? Yang halus itu, yang meliputi jasad ini, nyawa suci, ruh suci, Ruhul Kudus. Nyawa kita itu, di baliknya itu apa itu? Di baliknya nyawa, di situ ada rahasia sir. Apa itu? Yang bening, berdiri. Nah, kalau tamsilan, ketika ada cahaya di dalam sebuah lampu ya, di dalam sebuah tabung, terus ada cahaya, nah kan? Di balik cahaya itu ada yang berdiri. Ada yang berdiri. Maksudnya bagaimana mas? Ada seutas sosok di dalam cahaya itu. Bukan sosok, bukan sesuatu. Di dalam cahaya itu ada berdiri. Kalau kita simbolkan alif bening, kalau anunya alif putih, alif putih, itu yang berdiri. Alif putih di baliknya nyawa itu. Nah, alif putih ini batinnya Rasulullah. Tapi ketika sebenarnya di dunia ini, syariatnya di kenyataan ini, Rasulullah itu, nyawa itu adalah tubuhnya alif putih, tubuhnya Allah, tubuhnya sir. Nah ini contoh ya. Ini nyawa, ini taruhlah nyawa di depan kan, di depan. Oke. Ini sir, ini taruhlah sir di belakang. Nah, yang mana tubuh? Ini ibarat tubuh ini nih, yang di depan nyawa Rasulullah, hakikat Rasulullah. Di balik Rasulullah ada Allah, zat. Nah, ketika di dunia secara syariatnya Rasulullah Nur Muhammad itu adalah tubuhnya Allah Ta'ala di dunia. Tapi secara hakikat kita tarik ke dalam, secara akhirat, sebenarnya ketika ditarik ke akhirat, Allah Ta'ala itu tubuhnya Muhammad di akhirat. Allah Ta'ala itu tubuhnya Rasulullah di akhirat. Coba balik saja ini. Kalau kita, ini kan depan Rasulullah, tubuhnya Allah ketika di dunia. Allah di baliknya meliputi sebenarnya.
Nah, ketika dibalik, kita balik ke sana. Nah, siapa yang menjadi tubuh? Siapa yang paling zohir? Nah, Allah. Nah, Rasulullah batin. Nah, begitu. Rasulullah berlindung di situ. Jadi yang paling zohir itu Allah Ta'ala. Muhammad berlindung, Rasulullah berlindung. Kalau Rasulullah berlindung, berarti Rasulullah kalau Rasulullah berlindung berarti Rasulullah batin, Allah zohir. Kalau Rasulullah berlindung. Nah, itu. Jadi hakikat sebenar-benarnya penyaksian, menyaksikan Allah Ta'ala, ma'rifat kepada Allah adalah penyerahan diri total. Totalitas jiwa penyerahan. Makanya ada mutu kebelaan tamutu, matikan dirimu sebelum mati. Diserahkan jiwa kita itu kepada wasilah. Wasilah itu yang akan mengantar jiwa itu. Siapa wasilah? Utusan, sang utusan sejati. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu. Di situ diserahkan jiwa kita. Tidak bisa langsung ke Allah, harus ada utusan. Utusan yang bawa jiwa itu. Rasulullah SAW yang membawa itu. Kita ini melihat langit, tapi kita ini tidak pernah pergi ke langit. Apa yang sampai kepada langit? Sesuatu yang dari langit juga. Tidak bisa kita sampai langit, nggak bisa. Sama dengan paling dekat perumpamaan itu cahaya dengan matahari. Kita melihat matahari, jelas matahari. Tapi yang sampai kembali ke matahari siapa? Kalau bukan Rasulullah, kalau bukan cahayanya. Begitu juga dengan ini. Jadi yang sampai kepada Allah hanyalah cahayanya, yaitu Rasulullah. Tapi kita kan juga cahaya Allah, Mas. Iya, yang paling dekat itu, yang paling dekat ya Rasulullah. Kita cahayanya Rasulullah. Begitu begitu anunya. Begitu bagian-bagiannya, stratanya. Rasulullah itu cahaya Allah. Allah punya cahaya bernama Rasulullah. Kita cahaya Rasulullah. Kita dari Rasulullah, Rasulullah dari Allah. Begitu. Bukan Rasulullah Allah. Sifat ya sifat, zat ya zat, hakikat Rasulullah. Af'al ya af'al. Makhluk pertama siapa? Makhluk pertama siapa? Nur Nabi Muhammad yang af'al di martabat 4 sampai 7. Nah, yang kita bahas Rasulullah utusan itu, sang utusan itu martabat apa, Mas? Yang Ahmad. Sebenar-benarnya Rasulullah itu Ahmad. Sebenar-benarnya Nur Muhammad itu adalah Ahmad. Kalau kita berbicara Nur Muhammad yang ke af'al, itulah awal makhluk. Tapi kalau berbicara sebenar-benarnya hakikat Muhammad, itu Ahmad sifat. Sifat itu kodim. Kok bisa, Mas? Sifat itu kan tajalli juga. Kenapa bisa dikatakan kodim? Pernah selalu kita bahas tentang martabat 7. 3 martabat kodim. Itu 3. Itu dinamakan sesempil-sempilnya nur ilahi. 4 martabat muhaddas. Martabat muhaddas. Martabat muhaddas itu ya makhluk. Martabat kodim ya Tuhan itu sendiri. Bagi 2 lah, hamba Tuhan. Nah, selesai. Martabat 4 sampai 7 martabat hamba. Martabat 1 sampai 3 martabat Tuhan. Sudah, hamba dengan Tuhan. Dalam esa dia, esa itu martabat 1 sampai 7. Bukan martabat zat saja semata-mata baru kita buang sifatnya. Bahaya orang begitu. Tidak bisa. Yang dikatakan ahad, yang dikatakan esa, itu dalam liputan semua itu. Bukan berarti ya Nur Muhammad ya Allah, Allah ya Nur Muhammad, bukan. Bukan berarti batang tubuh ya Allah, Allah ya batang tubuh, bukan. Bukan berarti mulut ya Allah, Allah ya mulut.
Bukan berarti mata ya Allah, Allah ya mata. Bukan. Pahami dulu apa itu yang bernama Allah. Ismu Zat. Nah itu. Jadi hakikat sebenar-benarnya untuk menyaksikan Allah itu tujuannya makrifat atau tujuannya menyaksikan Allah itu adalah puncaknya penyerahan total. Dan untuk menagih atau membayar janji, sumpah perjanjian kita itu. Nah, untuk memulangkan bagaimana rahasia tadi, memulangkan Rasulullah tadi. Bagaimana cara memulangkan Rasulullah? Kita serahkan diri kita kepada Rasulullah. Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu hakikat nyawa pada diri kita itu selalu menunggu sebenarnya. Selalu menunggu si jiwa. Tapi si jiwa itu kurang memperhatikan karena dia terus ke jasad. Nah, si jiwa ini masuk juga dalam kategori jasad. Jadi kalau si jiwa ini mau lepas terus dari nurani, lepas terus dari Rasulullah, bye-bye. Begitu nanti Rasulullah. Jiwa yang menderita alam barzah. Jasad disiksa, jiwa merasakan. Mampuslah kau jasad. Rasulullah ya tidak disiksa. Rasulullah kembali lagi. Dan Rasulullah itu asal kita tahu, Ruh Kudus itu bukan di dalam tubuh kita. Kita ini berbicara kedudukan percikan. Hakikatnya Ruh Kudus itu, ya, Rasulullah itu hanya satu, meliputi alam semesta. Namun memancar. Nah, memancar dia, tak. Bukan Rasulullah ada di dalam, tidak. Memancar. Contoh lihat itu ikan, nah. Lautan itu kan tunggal. Lautan itu kan tak terbatas. Lautan yang di ikan itu kan satu saja air itu. Namun masuk di ikan satu, masuk di ini. Jadi kelihatan banyak. Siapa yang menggerakkan air? Ya ikan itu. Nah, itu air itu Rasulullah. Nah, siapa yang menggerakkan Rasulullah? Ya zat yang laisa kamitslihi syai'un itu, yang berdiri sendiri, yang alif bening itu. Di mana dia? Kenapa mau tanya di mana? Nah, bukan bertempat. Perkataan di mana itu adalah orang yang buta. Di mana Allah? Aina Allah? Itu orang-orang yang buta bertanya seperti itu. Allah sangat nyata senyata-nyatanya. Di depan matamu, di belakang matamu. Oh, berarti Allah ada di balik mata saya, Mas. Meliputi, Mas. Meliputi, bukan berarti Allah ada di dalam. Tapi dia ada. Adanya itu tidak memerlukan tempat. Meliputi. Dalam, luar, depan, belakang, atas, bawah. Kalau ditunjuk di dalam salah, ditunjuk di luar juga salah. Tidak bisa didefinisikan. Sangat nyata. Nah itu. Jadi penyerahan. Makanya itulah yang dikatakan penyerahan total itu. Itulah yang sebenarnya Muslim. Penyerahan total. Itu perjanjiannya ketika di alam malakut dengan alam arwah dengan alam rohim. Nah, di alam malakut dia tergantung nanti. Dia turun di mana? Dia turunnya di mana? Tahun berapa dia turun? Akhir zaman kah? Atau zamannya apakah? Nah, setiap zaman itu Allah utusan. Allah utus yang diutus, para nabi, para rasul. Ketika di akhir zaman, nabi terakhir adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagi yang masih mau mempunyai nabi. Tapi kalau tidak mau mempunyai nabi, silakan. Mau mengaku nabi ya silakan. Kalau bahasa Jawanya tuh karep mumbuh wes. Jadi penyerahan. Disitulah nanti diuji. Ujiannya begini. Apakah jiwa itu betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah apa tidak? Ketika diuji, disuruh, merasa tidak dia.
merasa nggak dia punya diri? Kalau dia merasa punya diri, saya bikin aturan zakat, sedekah, saya ambil mobilnya kecelakaan, buat kerugian, kesakitan, begini banyak macam-macam ujian-ujian nikmat itu. Secara syariat ujiannya, tapi itu sebenarnya nikmat ya, untuk mengingatkan juga, untuk menyadarkan. Karena harus ada begitu memang, hitam putih, merah kuning hijau, hidup ini harus ada. Itu kalau bahasa syariatnya ujiannya. Kalau bahasa nikmat sebenarnya itu nikmat tuh, nikmat. Sakit, sehat semuanya nikmat. Kalau bahasa kasih sayangnya ya, diuji nanti. Jadi apakah ini orang-orang betul-betul sudah menyerahkan jiwanya begitu, sudah berserah diri total kepadaku, tidak merasa lagi ini dan itu. Kuperintahkan puasa padanya, kuperintahkan mendirikan sholat. Kalau dia tidak ini berarti dia masih mengikuti hawa nafsunya. Dia masih ada, dia belum mau taat kepadaku. Dia belum menyerahkan total. Ini kita berbicara tasawuf. Kalau berbicara hakikat ya semuanya, tidak ada yang bergerak selain daripada Allah Ta'ala. Dan sudah ditentukan di azaliyah, sudah ditentukan di lauhul mahfud. Tidak bisa hakikatnya. Tapi kita ini berbicara syariat, dituntut itu. Tetap ikhtiar, tapi ikhtiarnya jangan ikhtiar Adam dipakai. Nah, jangan juga tidak ikhtiar, jangan jadi Jabariyah, pasrah aja, tidak. Tapi jadilah di tengah-tengah, lengkapi keduanya, itu yang sempurna. Nah itu penyerahan. Kalau kita tidak sepakat, nah dengan itu hawa nafsu kita tebal. Itu yang mau dilatih. Itu secara hakikat sebenarnya ya memang Allah Ta'ala af'alnya semuanya sudah terjadi di lauh mahfud dan sudah dicatatkan semuanya. Kudrah iradahnya, kodok dan kodarnya. Cuma di dalam syariat dituntut selalu memperbaiki diri, berjihad dengan harta dan dirinya, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya. Itu di syariat dituntut begitu. Maka itu tadi, betul-betul tidak kemusliman atau penyerahan diri total kita ini kepada Allah. Lah bukannya kalau kita itu sudah melebur kepada Allah kan tidak ada lagi istilah-istilah ini itu dan mas. Kita ini melebur kepada Allah bukan mau jadi Allah mas. Melebur kepada Allah untuk menyerahkan diri jiwa kita kepada Rasulullah. Rasulullah mengantar kepada Allah. Lebur kepada Allah bukan mau jadi Allah. Maka selalu kita bilang hamba tetap hamba sekalipun ia terokki kepada Allah, naik kepada wilayah alam lahut ketuhanan, tetap hamba dia. Kalau dia ketika di alam lahut fana di situ, dia difanakkan zohir, bebas syariat, bebas hukum. Tapi kalau masih fana batin, jangan, tidak ada yang bebas. Tidak bebas. Tidak bebas hukum. Tapi kalau sebenarnya fana, mas, kalau sebenarnya dia fana terus hilang akalnya, fana zohir majzub dia, mana bisa syariat berlaku? Tidak berlaku. Tapi kalau masih ini akalnya ya masih berlaku lah mas. Nah begitu. Mas, maksudnya mas tuh saya ini nah yang kutunjuk tuh. Nah begitu. Jadi penyerahan kita ini total apa tidak? Kita ini kemarin konten sebelumnya mengatakan bukan mengaku Rasulullah, bukan mengaku Allah. Lalu kita ini martabat apa mas? Di martabat apa? Martabat apa kita diadakan? Itu martabat 4 ya Allah sampai 7 yang martabat muhaddas yang diadakan. Mumkinul wujud, wujud nisbi, wujud khoyali, wujud yang rosak, mumkinul wujud yang tidak pernah ada, yang tidak ada, wujud bayangan. Itu martabat keempat sampai itu makhluk. Makhluk itu yang tidak ada. Dalam pandangan Allah tidak ada. Tapi dalam pandangan syariat jangan katakan tidak ada nak. Ada. Adanya tapi adanya diadakan mumkinul wujud. Jangan selalu bilang tidak ada. Itu bicara hakikat dan itu menurut Allah. Menurut pandangan Allah
Hah? Ini Allah lah, bukan kita Allah. Menurut pandangan Allah, makhluk itu tidak ada karena memang tidak ada. Tidak ada. Menurut Allah. Lah menurut kita, ku tampilin me. Ya diadakan, ada. Adanya nisbi, adanya khoyal, adanya fana. Hancur. Tidak kekal, berubah-berubah dari kecil, berubah lagi jadi umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Bisa-bisanya itu ada orang mengaku Tuhan baru dia berubah-berubah dari kecil-kecil. Itu bukan Tuhan, tampilin me. Bukan. Jadi seseorang itu untuk tujuan untuk ma'rifatullah itu bukan untuk menjadi sakti, jadi burung bisa terbang, jadi jalan di atas air, bukan. Bukan itu patokannya. Bukan. Untuk berserah diri total. Puncaknya itu adalah diam. Disitulah mendapatkan pencerahan puncak, kesadaran puncak, pencerahan total. Itu manusia sejati, Mas. Itu yang disebut khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu khalifatullah, khalifatur rasul. Itulah sebenarnya pewaris Rasulullah. Itu. Jadi kita dengan jalan wasilah kemesraan, dengan wasilah cinta. Ketahuilah cinta pertama Allah. Cinta pertama Allah ya Rasulullah. Cinta pertama Allah adalah Rasulullah. Laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflak. Kalau bukan karenamu ya Rasulullah, kalau bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Jadi ambillah jalan cinta. Kalau kita mengambil jalur tauhid bisa saja. Bagusnya dua-duanya sebenarnya, tauhid dengan jalur nur, jalur wasilah, hakikatul Muhammadiyah supaya sempurna. Cuma di jalur tauhid yaitu sibuk mujahadah dulu, bersihkan diri, bersihkan jiwa. Kalau kita tidak, ya membersihkan jiwa juga, cuma kita serahkan jiwa kepada diri nurani Rasulullah itu, karena itu yang suci. Jiwa ini setelah dibersihkan juga tidak bisa suci. Orang-orang seperti kita ini, jiwa kita mau dibersihkan nanti kotor lagi, kotor lagi, begitu terus. Ya bagus sih, bagus pembersihan. Nah, kalau kita ini begini nah, berlindung. Apa ya kalau bahasa ininya itu mengadu kepada Rasulullah, mengedepankan Rasulullah. Saya hina, saya berdosa, saya berlumuran dosa, tidak bisa apa-apa ya Rasulullah. Saya korbankan jiwaku kepadamu ya Rasulullah. Aku pasrahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Aku tidak punya apa-apa, aku fakir ya Rasulullah. Aku hina ya Rasulullah. Apa yang mau saya bersihkan? Keilmuan apa yang saya punya ya Rasulullah? Saya tidak punya ilmu ya Rasulullah. Menyerahkan diri total kepada Rasulullah. Biar Rasulullah yang menghadap Allah, pasti diterima. Kalau Rasulullah, kalau kita makbusa mulu 10.000 zikir ya, kalau ada satu diterima. Salat sampai 70 rakaat sampai umur 70 tahun belum tentu satu diterima. Tapi kalau Rasulullah yang salat, mana dan tidak diterima. Salahnya kita selalu di depan, bukan Rasulullah yang dikedepankan, padahal Rasulullah itu imam sejati. Imam akhir zaman itu Rasulullah. Selalu harus dikedepankan Rasulullah. Nah, itu kita kalau jalur mahabbah. Jalur cinta. Cinta kepada Rasulullah, meleburkan diri kepada Rasulullah. Tidak sempurna imanmu wahai umatku. Wahai kalian-kalian yang mengaku cinta kepada Allah, kalau tidak mengikutiku, kalau tidak mencintaiku, melebihi dirimu sendiri, korbankan itu. Apa sih yang mau kita banggakan? Salat kita, puasa kita,
istinja kita. Istinja kau sampai bersih sana. Sampai mau mampus, ndak akan bisa. Orang tai semua, kotoran semua dari atas sampai bawah. Mau kita sok suci. Maksudnya ini si Rahmat. Kau itu memang kau itu ramah. Sok suci sekali kok kau itu. Darah semua itu dari ujung sampai ujung rambut sampai ujung kaki itu kamu. Sok suci sekali kamu itu. Kotoran semua itu. Kamu itu di dalam itu. Nah, apa yang mau dibanggakan kepada Allah? Dengan jalur tauhid itulah, kalau melupakan Rasulullah, kalau jalur tauhid dengan disertai dengan Rasulullah, alhamdulillah, sambil berzikir Rasulullah yang dikedepankan. Jiwa hanya diam, Rasulullah yang bekerja. Kalau Rasulullah af'alnya Allah. Siapa sebenarnya af'al itu sifat. Kalau sifat ini siapa sebenarnya sifat? Kelakuannya Allah Ta'ala. Kelakuannya Allah Ta'ala. Kalau kelakuannya Allah Ta'ala, apa tidak diterima? Tapi kalau hawa nafsu kita sudah mendahului Nabi Muhammad, sudah mendahului Rasulullah, hakikat Muhammadiyah, mau langsung ke Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terlalu sombong memang. Makanya itu biasa di tarekat Muktabaru ada tawassul dulu kan. Ada Rabito Mursyid menyambungkan dulu itu wasilahnya sampai sanadnya sampai Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad menyampaikan orang-orang kepada Rasulullah yang pada dirinya terpancar nanti lagi begitu. Tapi kalau orang yang sudah tahu hakikat Rasulullah pada dirinya, langsung ke situ. Langsung ke situ. Yang tawassul masih mending menitipkan kepada gurunya bersambung sampai Rasulullah. Bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengkonekkan dengan Ruhul Kudus yang ada pada diri beliau, terpancar ke yang membacakan tawassul itu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat sebenarnya mencintai betul-betul dan sangat menjunjung adab dan akhlak. Kalau mau tahu akhlak Allah yang paling sempurna di seluruh umat manusia seluruh dunia, itu Nabi kita Muhammad SAW. Itu akhlak Allah, akhlaknya Allah Ta'ala sempurna itu. Sempurna. Itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita tidak mau mengidolakan, ini secara syariat ya, mengidolakan sosok makhluk yang paling sempurna di muka bumi? Kenapa hanya Dragon Ball, Itachi, Obito, Naruto, apalagi? Kenapa ndak makhluk yang sempurna begitu? Sempurna Rasulullah itu. Jangan sampai di sini manusia itu kan manusia biasa juga, manusia tapi bukan manusia biasa Rasulullah. Apa ini? Rasulullah SAW Nabi kita Muhammad SAW itu spesial, istimewa. Kenapa? Karena itu juga mazhar Allah Ta'ala yang sempurna. Bukan Nabi Muhammad itu Allah. Kupatek mitcolin. Tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad labaga. Tidak ada yang menyembah Rasulullah. Tidak ada yang menyembah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW itu aburru bapak kita, itu datuk kita. Nabi Muhammad itu adalah zuriat kita, bapak kita, zuriat kita apa, keturunan apa, kakek kita lah, datuk kita, abul arwah. Jiwa kita berasal dari Rasulullah. Kita semua ini adalah ahlul bait Rasulullah. Kita semua adalah anak cucunya Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa dinafikan itu. Nabi Adam saja itu anaknya Nabi Muhammad.
Nabi Khidir itu anaknya Nabi Muhammad. Mau apa? Dalam bahasa jiwa itu, siapa yang menentang bapak ruh, abur ruh Nabi Muhammad SAW? Paling tua, ruh pertama, jiwa pertama, makhluk pertama sebelum ini, sebelum aras kursi, sebelum Allahul Mahfud. Nabi Muhammad, makhluk pertama, sudah bersujud memuji Allah Subhanahu wa taala di situ. Dari mana Nur Muhammad ini? Dari Ahmad. Ahmad ini apa? Ahmad ini apa? Sifat. Sifatnya Allah Ta'ala. Jadi af'al itu bayangan dari sifat. Nah, sifat ini kelakuan zat. Jangan katakan Allah itu ya Rasulullah, Allah itu ya Muhammad. Bukan. Allah itu ya Nabi Muhammad, Allah itu ya Rasulullah. Bukan. Tapi itu dalam keesaannya. Jadi yang kodim itu yang tiga itu tadi, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, martabat zat semata-mata, kemudian zat sifat, kemudian zat sifat asma. Itu yang kodim. Zat dengan sifat itu kodim. Kalau yang af'al itu nur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad awal makhluk tu makhluk. Nah, tapi kalau hakikat Muhammadiyah yang Ahmad, oh itu jangan, itu sifat. Itu yang kodim itu Ahmad Rasulullah. Yang ada pada nyawamu ya Allah, itulah Rasulullah. Rasulullah ini Ruh Kudus. Ruh Kudus ini pancarannya daripada nur ilahi langsung. Nur ilahi. Pancaran dari nur ilahiyah. Dari zatnya, pancarannya itu. Kemudian menjadi zat yang disifati. Hayat, jadi sifat dia. Hayat pada diri masing-masing itu Rasulullah. Bukan Nabi Muhammad. Kupatek me. Sifat yang kita bilang ini hayat. Kalau Nabi Muhammad tuh awal makhluk. Nabi Muhammad SAW makhluk yang termulia sebelum alam semesta. Kalau kita berbicara hakikat Muhammadiyah, ya itulah Ahmad itu. Sifat dia. Nah, sebenarnya sifat adalah kelakuan dari zat. Itulah zat semata-mata, itulah Allah Ta'ala. Nah, diamlah di situ, diam, tidak ada pengakuan, tidak ada huruf, tidak ada suara, pasrah total di situ. Barulah itu yang dikatakan wusul ilallah. Sampai situ puncaknya, sampai tauhid zat. Di atasnya tidak bisa lagi mendaki, sudah puncak kok. Tidak bisa lagi mendaki di atasnya, tidak bisa lagi sudah stop. Sebenarnya masih ada lagi satu Rabbul Izzati, tapi itu tidak bisa lagi, sudah stop di situ. Jangan kita hawa nafsu kita mau terus mencari-cari apa itu Rabbul Izzati kun zat, apa itu, tidak bisa. Apapun yang kita bilang tidak bisa. Yang mengetahui itu adalah nur ilahi atau zatnya sendiri. Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui hakikat dirinya. Kalau kita tarik ke diri, ke perumpamaan kita punya anak, kita punya teman, sahabat dari kecil sampai sekarang, misalnya sampai 30 tahun kita bersahabat. Yang tahu hakikat diri saya, meskipun dia mengenal saya, adalah saya sendiri. Keseluruhannya itu adalah saya sendiri, termasuk luka-lukanya, termasuk tai lalatnya, termasuk yang di dalam, kesakitan yang di dalam yang saya rasakan dan sebagainya. Nah, itu semuanya. Bayangkan itu, Pak. Jadi yang mengetahui hakikat sebenarnya diri Allah Ta'ala itu adalah zatnya yang bernama Allah. Zat yang maha suci, maha ruang inilah yang mengetahui, maha suci ini yang meliputi segala sesuatu, yang sudah esa dengan punhizat atau Rabbul Izzati. Jadi jangan lagi mencari mengenang-enang yang Rabbul Izzati itu. Jangan, nanti gila. Kalau gilanya masih bisa terkontrol lah, aman-aman aja. Ini kalau sudah gilanya karena pencari Tuhan, nah berarti
Tuhan itu tidak usah cari Tuhan. Tuhan yang sebenarnya Rabbul Izzati, Tuhannya zat tidak usah dicari, tidak akan bisa. Itu sudah puncaknya, itu puncak penghabisan makrifat itu sudah itu di situ, di tauhid zat ini yang maha suci yang bernama Allah itu sudah. Tidak disuruh cari Rabbul Izzati, suruh cari Allah melalui rahasianya siapa? Rasulullah. Di situ jalannya, mau kemana? Jalan kemana? Rasulullah itulah yang mampu menembus 70.000 hijab. 70.000 hijab ditembus Rasulullah. Yang sifat tuh hayat tuh, karena hayat tuh siapa? Ayat itu sebenarnya hayat tuh hayyun. Nah, hayyun itu zat semata-mata. Hayyun itu zat semata-mata. Terbitlah pancarannya hayat, sifat. Nah, berkoneklah semua kepada masing-masing. Masing-masing manusia itu. Kalau jiwa-jiwanya atau ruhnya daripada binatang, ruhnya apa? Iblis, malaikat, itu masih dari Nur Muhammad itu. Dari Nur Muhammad. Manusia ini langsung dari Nur Ilahi. Percikannya makanya dinamakan Ruhul Kudus, ruhnya suci. Nyawanya itu. Kalau jiwa kita, ruh kita ya nafs. Tapi kalau nyawanya, itulah Ruh Kudus, ruh suci. Jadi jangan sembarangan. Selalu kedepankan Rasulullah di setiap saat dan keadaan. Selalu berwasilah kepada Rasulullah. Biar Rasulullah yang menyaksikan Allah. Tidak butuh waktu lama. Kalau orang sudah bolak-balik tarok kita nazul itu, tidak cukup satu detik bisa langsung kepada Allah Ta'ala melalui Rasulullah. Rasulullah itu kan rasa sejati itu dihubungkan. Ini selalu dimuzakarohkan, tambah semangatnya. Lawan rasa malas secara syariat, mujahadah, penyerahan. Tapi nanti ada keakuan, makanya disuruh dulu sebelum keakuan, meskipun dalam kerja keras, niat yang teguh, supaya tidak ada keakuan di situ, fanakan diri kepada Rasulullah. Biar Rasulullah itu. Jadi kalau Rasulullah itu sendiri yang berkehendak, yang berkuasa dan sebagainya, itu di mana keakuannya di situ? Tidak ada, lenyap. Jangan selalu was-was. Nanti, kalau saya nanti bekerja nanti keakuan lagi lah, ilallah. Ya tidur aja terus, jangan gerak-gerak. Awas memang kok kalau gerak kok, ku tampilin kok. Bercanda nih. Bukan disuruh diam begitu. Tetap bekerja keras, sekeras-kerasnya, tapi jangan kau di situ. Bagaimana caranya jangan kita di situ? Berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk, kamu rahmat yang setannya. Pikiran perasaanmu. Jadi mungkin begitu hadirin sekalian, mudah-mudahan sebelum mati hissi, sebelum ajal tiba, mudah-mudahan bisa menjadi muslim yang sejati, yang berserah, penyerahan diri total, lahir batin loh ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, salam sejahtera, salam jalur Tharikatul Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.